Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kinalaransi Podcast. Dengan saya Kila Dani Putri Dan saya Irna Andini. Nah teman-teman, di video kita kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng para narasumber terkait topik toleransi antar umat beragama di kehidupan kita sehari-hari nih. Nah, betul banget. Topik ini tentunya sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kita belum tentu benar-benar memahami topik tersebut. Nah, lewat video ini semoga kita lebih memahami lagi pentingnya saling menghormati sesama umat beragama di kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita ke video. Nah, jadi saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang akan memberikan pandangan tentang toleransi antar umat beragama. Sebelumnya, terima kasih ya Kak sudah mau kita ajak diskusi bersama. Sebelumnya, boleh Kakak perkenalkan diri Kakak dulu? Lihat kamera ini. Perkenalkan, nama saya Haya Yumna Ilmin Aulia. Saya sekarang mahasiswi juga. Masih mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Serang, di Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Hasanuddin Banten. Yang mana sekarang saya alhamdulillah ngambil program pascasarjana atau S2 dan sekarang sedang menyusun tesis, insya Allah lulus tahun ini, amin. Kemudian juga saya mengajar di salah satu RA atau TK di Kecamatan Cibadak, di RA Al-Insaf, Karawang Timur gitu. Ada lagi perkenalannya? Mungkin udah. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya-tanya untuk berdiskusi. Boleh. Jadi yang pertama itu menurut saya ini apa sih maksud dari toleransi itu? Toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Menurut saya sendiri, kalau toleransi itu kan bentuk saling menghargai ya, dimana ketika ada perbedaan, di situ kita harus belajar untuk menerima, tidak merasa paling benar. Sebenarnya maksud dari toleransi menurut pandangan saya seperti itu, secara umum gitu, secara singkat. Gimana? Terima kasih. Lanjut, apakah kakak pernah nggak terjadi kesalahpahaman antar umat beragama di lingkungan kakak? Misalkan kalau pernah terjadi kesalahpahaman, bagaimana sih cara kakak menyelesaikannya? Kalau di lingkungan saya, kebetulan di sekitar sini, di kampung Hegerman ini karena mayoritasnya Islam juga ya, untuk dalam konteks beragama ya, mayoritas beragama itu kalau antar beragama kayaknya jarang terjadi konflik karena itu tadi mayoritasnya Islam. Kemudian kalau melihat dari background saya sendiri, saya itu sekolah dari jenjang pendidikan anak usia dini itu dari RA Raudatul Atfal, yang mana itu pun dari Kementerian Agama. Jadi basicnya Islam juga, SD-nya juga Islam, terus itu sampai ke perguruan tinggi pun Islam. Tapi di dalam konsep toleransi juga di antar satu agama pun ada beda pandangan gitu, kayak perbedaan pemikiran atau bahkan mazhab. Tapi kalau kalangan kita khususnya di Indonesia itu rata-rata kan mazhabnya Syafi'i gitu, jadi sama nih. Tapi kalau berbeda pendapat atau berbeda pemikiran terhadap agama, mungkin ada cara menanggapinya gimana ya. Kita sebagai manusia yang mungkin secara wawasan itu lebih luas lagi, kita harus menerima pendapat-pendapat yang memang sekiranya itu sifatnya bahasanya taklid. Taklid itu apa ya? Fanatik gitu. Jadi ada, kalau misalkan sebagian orang, sebagian masyarakat itu menganggap agama itu sesuatu dianggap sangat fanatik gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri sekarang kan
itu menganutnya adalah moderasi beragama, yang mana kita tidak boleh terlalu fanatik gitu. Kemudian menurut saya ini apa saja sih faktor yang dapat menghambat terwujudnya suatu toleransi? Menghambat terwujudnya suatu toleransi, merasa paling benar. Itu sangat menghambat toleransi, karena kalau kita udah tidak bisa menerima dan merasa diri kita paling benar, itu akan sulit dan berujung pada suatu perpecahan kayak gitu. Nah, menurut pandangan kakak nih, kenapa sih kak toleransi antar umat beragama itu penting untuk kehidupan kita? Ya supaya kita hidup damai, supaya kita bisa hidup berdampingan, karena di Indonesia sendiri khususnya umumnya kita tuh negara yang heterogen, bermacam-macam. Jadi kalau misalkan kita tidak mengedepankan nilai toleransi, kita nggak akan bisa hidup damai dan tenang di Indonesia ini gitu. Karena ya itu tadi, bermacam-macam masyarakatnya, macam-macam budayanya, agamanya, rasnya, dan lain sebagainya gitu. Kemudian Teh ini pernah nggak sih kayak ngikutin kegiatan yang ngelibatin orang yang dari berbagai agama? Sebentar ya, kayaknya saya basicnya terlalu Islami ya. Jadi kayaknya kalau saya kebetulan nggak ada gitu, untuk beda, maksudnya berbeda agama itu tidak ada. Harus ingat-ingat, ya nggak ada. Ada pun teman itu pun karena kita berteman karena suatu hobi ya, jadi ya udah kita temenan biasa aja dan nggak pernah mempermasalahkan antara agama kita, karena kita ya saling menghargai itu tadi gitu, masing-masing aja. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Sebagai seorang muslim, menurut kakak gimana sih penerapan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai seorang muslim ya, ini khusus banget sebagai seorang muslim. Yang pertama, kita harus menerima, itu tadi. Ini adalah pokok kunci sih menurut saya tuh, menerima segala perbedaan dan pandangan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus lebih sering belajar dan belajar. Kenapa? Karena kalau misalkan wawasan kita hanya itu aja, kita akan sulit untuk menerima sesuatu yang yang tadi saya bilang di awal, fanatik gitu. Sebagai contoh, jika ilmu kita, pengetahuan kita itu hanya yang kecil, ya yang masuk hanya sedikit. Tapi kalau misalkan kita loyangnya besar, yang masuk banyak. Jadi kita juga bisa menerima berbagai pendapat, berbagai pandangan orang lain bisa kita terima gitu. Menurut saya itu. Jadi dua hal itu tadi. Kalau saya yang pertama harus menerima, yang kedua harus banyak belajar, dan yang ketiga sebagai seorang muslim yang pasti harus selalu mengedepankan nilai-nilai keimanan, akidah, dan akhlak gitu. Kemudian untuk menutup sesi podcast kali ini, ada nggak sih satu pesan yang ingin Teh Aya sampaikan tentang toleransi antar umat beragama ini? Satu pesan, harus selalu menerima setiap perbedaan. Saya ini sering banget kayaknya dari awal ngomong menerima, karena di masyarakat yang saya tinggali sekarang itu mungkin ada beberapa yang sulit untuk menerima. Jadinya agak sedikit bentrok, makanya dimanapun kita tuh harus belajar menerima itu. Karena kalau kita nggak menerima, mungkin kita yang nggak diterima di suatu lingkungan itu gitu. Nah, jadi saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang kedua. Kemudian, Terima kasih ya kak sudah mau menyempatkan waktunya untuk kami tanya-tanya ngobrol santai. Kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa? Ita, panggil aja Kak Ita. Mohon maaf banget.
Kenapa? Boleh tahu kepercayaan yang kakak? Oh, ya. Kepercayaan di sini tuh agamanya Buddha ya kepercayaannya. Jadi kalau misalnya untuk kebaktian, kalau misalnya ke tempat ibadahnya itu ke wihara. Kalau untuk umur kakaknya sekarang, Oh, 36. 36. kemudian lanjut ke pertanyaan. Ya. Menurut kau sendiri, apa sih yang dimaksud dengan toleransi antar umat beragama? Kalau toleransi itu kalau misalnya di lingkungan bertetangga ya, kalau lingkungan bertetangga itu seperti kita saling menghormati gitu, misalnya kayak di belakang rumah ada masjid gitu kan, ada misalnya kayak azan apa, kita harus menghormati. Terus berbalik lagi kepada kita, kalau misalnya di rumah kita ada istilahnya acara untuk agama saya gitu, tetangga di sini pada baik, pada ikut mensupport, pada ikut mendukung, pada ikut membantu. Itu yang dinamakan toleransi. Nah, selama kakak tinggal di daerah sini yang mayoritasnya itu beragama Islam, apakah kegiatan keagamaan Islam seperti azan gitu itu menurut kakak mengganggu atau? Oh enggak itu azan, terus kalau misalnya kayak takbiran kayak gitu malah gimana ya, tenang gitu, jadi kayak yang enggak, apalagi kalau malam bulan puasa ya Ramadan gitu kan, harus ada yang ngaji kan sampai subuh gitu, sampai sahur itu jadi apa ya, jadi enggak, kalau misalnya di kampung itu jadi enggak serem, maksudnya jadi enggak inilah gitulah, jadi anget jadinya, anget jadi rame gitu. Enggak. Kemudian menurut kakak ini faktor apa aja sih yang bisa menghambat terwujudnya toleransi antar umat beragama? Menghambat, mungkin kalau menghambat apa ya, kalau misalnya untuk toleransi itu mah tergantung dari orang-orangnya ya. Tapi kalau yang selama ini yang saya tinggal di sini nggak ada yang menghambat sama sekali. Cuma mungkin kalau misalnya ada mungkin salah satu orang atau apa, mungkin ada yang kurang suka kayak gitu. Paling itu aja sih. Tapi kan kita nggak tahu ya orang. Tapi selama saya tinggal di sini nggak ada. Semuanya berbaur aja gitu, kayak gitu, baik-baik lagi. Tapi pernah nggak sih kak ngalamin kejadian kesalahpahaman gitu? Terus kalau misalnya kakak pernah Maksudnya kesalahpahaman Kayak antar berkonflik, kepercayaan ya. kayak gitu. Kalau mengalami ini konflik, kalau di sini ya, di daerah bertetangga ini nggak ada. Tapi kalau di luar mungkin iya ada, sama temen atau sama sahabat gitu. Ada kadang suka ada pertanyaan, terus ada konflik-konflik dikit kayak gitu. Tapi kalau selama bertetangga di sini nggak ada. Kalau ada, gimana sih cara kakak nyelesain masalah itu? Oh, ya kan pendapat orang beda-beda ya. Mungkin dia punya pendapatnya sendiri tentang menilai agama kami gitu ya, seperti ini. Ya saya mau gimana ya? Ya biarkan dia berpendapat seperti itu. Cuma sama saya dijelaskan bukan seperti itu atau seperti ini loh gitu. Tapi semua berbalik pada dia. Kalau emang dia percaya, maksudnya dia yakin gitu, enggak, pendapat saya lebih benarnya daripada pendapat Anda gitu. Oh, itu terserah, yang penting saya udah klarifikasi, saya udah jelaskan kalau itu salah atau itu tidak benar kayak gitu. Kemudian kakak ini pernah nggak sih kayak ngikutin kegiatan bersama yang melibatkan orang dari berbagai agama? Oh, maksudnya acara? Iya, acara. Ya sering banget. Saya dari kecil nih ya, dari SD, SMP, SMA itu negeri semua, negeri. Jadi SD saya negeri, SMP negeri, SMA negeri itu ya. Jadi tambahkan emang muka saya emang gak ada kelihatan Chinese ya. Jadi orang-orang nyangkanya saya Muslim. Sering dari SD tuh sering yang namanya di sekolahan itu sering ikut yang namanya bulan Ramadan, puasa ikut. Terus acara kan keluarga juga ada yang agamanya Kristen ya, diajak, maksudnya acara Natal ikut gitu. Nah, jadi masalah gitu kan. Selama itu baik itu nggak jadi masalah.
menurut kakak, kenapa sih kak toleransi antar umat beragama itu sangat penting? Iya, sangat penting sekali. Soalnya kan kita hidup di Indonesia kan bukannya satu agama aja ya, ada 5 sekarang ya. Jadi kalau toleransi itu nggak dijunjung tinggi, yang ada kita berantem dong satu sama lain kan. Kalau misalnya ini apa namanya, ya harus itu toleransi tinggi itu harus. Yang ada bentrok nanti kalau misalnya ini. Kemudian untuk menutup sesi pertanyaan ini, ada nggak sih satu pesan yang ingin kakak sampaikan tentang toleransi? Nggak ada sih selama saya tinggal di sini gitu ya. Untuk di lingkungan sini sih nggak ada. Semua yang saya rasakan emang toleransinya tinggi, nggak ada yang dibeda-bedakan. Saya dikucilkan atau saya diintimidasi atau itu sama sekali nggak ada di sini. Saya tinggal di sini dari kecil ya, sampai sekarang saya udah punya anak, punya suami, maksudnya udah itu nggak ada sama sekali. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya di luar mungkin ada banyak yang mengalami, tapi untuk diri saya nggak ada di sini. Cukup sekian pertanyaannya. Terima kasih sudah Iya, menonton. terima kasih adik-adik.